Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Afrilia Utami Wiono dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu pembahasan dari patologi sosial. Ya, studi ilmiah tentang masalah sosial yang kompleks seperti kemiskinan, kriminalitas, kekerasan, diskriminasi, dan berbagai bentuk defisiensi sosial lainnya disebut sebagai ilmu patologi sosial. Ilmu ini berusaha untuk memahami akar penyebab masalah-masalah tersebut, dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta mencari solusi untuk mengatasinya. Patologi sosial adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial yang dianggap sakit atau menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, patologi sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai penyakit sosial. Patologi sosial mencakup berbagai jenis perilaku dan kondisi yang dianggap merugikan masyarakat. Patologi sosial sering dikaitkan dengan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma, nilai, dan aturan sosial yang berlaku. Patologi sosial dapat bersifat individu seperti perilaku kriminal atau kolektif seperti gerakan sosial yang destruktif. Istilah patologi sosial berasal dari bahasa Yunani yaitu pathos yang berarti penyakit dan logos yang berarti ilmu. Sehingga patologi sosial dapat diartikan sebagai ilmu tentang penyakit sosial. Patologi sosial berfokus pada fenomena yang dianggap merusak atau mengganggu harmoni dan keseimbangan sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan masalah sosial lainnya. Menurut Kartono, patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral dan hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup bertetangga yang rukun, etika moral, dan hukum hormat. Sedangkan menurut Sigmund Freud, patologi sosial didefinisikan sebagai perilaku menyimpang yang ditandai oleh pola-pola kepribadian yang inadekuat bersama dengan pengalaman atau konflik ketidaksadaran terhadap unsur-unsur kepribadian id, ego, dan superego. Dollar juga berpendapat bahwa patologi sosial adalah penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh adanya agresi sebagai akibat rasa frustasi yang muncul karena ketidakpuasan dalam diri sendiri. Patologi sosial, ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial yang dianggap sakit dalam masyarakat, memiliki sejarah perkembangan yang menarik. Konsep patologi sosial mulai muncul pada abad ke-19 dan 20-an pada masa itu. Para sosiolog mulai mengamati berbagai perilaku menyimpang dalam masyarakat dan berusaha mencari akar penyebabnya. Perilaku-perilaku ini dianggap sebagai penyakit sosial yang mengancam stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Awalnya, patologi sosial didefinisikan sebagai semua tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, moral, dan hukum yang berlaku. Contohnya kejahatan, kemiskinan, dan perceraian dianggap sebagai gejala patologi sosial. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep patologi sosial terus berkembang. Para ahli mulai menyadari bahwa masalah sosial tidak selalu bersifat individual, tetapi seringkali merupakan cerminan dari masalah struktural dalam masyarakat. Fokus penelitian pun mulai bergeser dari individu yang menyimpang ke sistem sosial yang menghasilkan masalah tersebut. Saat ini, patologi sosial lebih menekankan pada analisis terhadap akar penyebab masalah sosial yang kompleks. Para ahli berusaha memahami bagaimana sih faktor-faktor sosial seperti faktor sosial, ekonomi, dan politik berkontribusi terhadap munculnya masalah seperti ketidaksetaraan, diskriminasi, dan juga kekerasan. Tujuannya adalah untuk merancang intervensi yang lebih efektif dan mengatasi masalah-masalah tersebut. Sebagai gejala sosial yang dianggap menyimpang ini merupakan hasil dari interaksi yang kompleks berbagai faktor. Faktor-faktor ini dapat berasal dari individu, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, hingga sistem politik.
ketidakmampuan individu untuk beradaptasi, disorganisasi sosial, ketidaksetaraan, kemiskinan, nilai-nilai budaya yang bertentangan, hingga korupsi merupakan beberapa contoh faktor yang dapat memicu munculnya patologi sosial. Misalnya, kemiskinan yang ekstrim dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal yang lebih dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Begitu pula disorganisasi sosial hingga bencana alam dapat memicu konflik dan kekerasan. Penting untuk diingat bahwa patologi sosial bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari tumpang tindih berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Tujuan utama mempelajari patologi sosial adalah untuk memahami akar masalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya masalah sosial, baik yang berasal dari individu sosial maupun struktural. Itu penting untuk menganalisis dampak negatif dari masalah sosial terhadap individu, masyarakat, dan juga negara. Dari pemahaman ini dapat dirumuskan solusi berupa model-model intervensi dan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah sosial. Tujuan lain adalah untuk mencegah terjadinya masalah sosial melalui upaya preventif seperti pendidikan, sosialisasi, nilai-nilai moral, dan penguatan lembaga sosial. Akhirnya, patologi sosial juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan kondisi sosial yang lebih baik, adil, dan juga harmonis. Patologi sosial bukan hanya tentang menyalahkan individu, tetapi lebih pada memahami konteks sosial yang lebih luas. Masalah sosial adalah fenomena dinamis yang terus berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang patologi sosial sangat penting untuk merancang kebijakan sosial yang efektif. Demikian pembahasan dari kita. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!